Hai seluruh, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini Mimin ingin membahas alur anime Koroshi Ai part 2-nya. Mari kita langsung masuk ke filmnya aja. Let's go. Di awal film, kita diperlihatkan Sato bersama Jim sedang mengawasi keadaan sekitar. Disangka Sato dan Jim yang mereka kawal saat ini adalah anggota dewan. Nggak taunya istri atasannya sendiri. Emang bos bangke anjir. Saat Sato sedang mengawasi, Riang Ha datang menghampirinya. Lalu Sato mengajak Riang Ha ke tempat sepi. Sato berkata, "Apa tujuanmu datang ke sini?" Riang Ha menjawab, "Mungkin saja dia orang yang mengejar klien mereka. Tetapi asalkan Sato mengawasinya selama dalam perjalanan, Riang Ha berjanji tidak akan menyakiti istri atasannya." Lalu dengan persetujuan atasannya, Riang Ha dan Sato tinggal di kamar yang sudah disiapkan, yang diawasi oleh atasannya. Lalu Riang Ha mengetahui bahwa Sato tidak terbiasa tidur di sofa. Karena Sato masih ngeyel tak ingin pindah ke kasur, Riang Ha terpaksa mengangkatnya. Di satu sisi, Jim merasa kesal ketika dirinya semalaman memantau Sato, atasannya malah tidur sama istrinya. Sementara Riang Ha menyadari bahwa pakaian Sato terlalu mencolok untuk berbaur dengan para tamu. Lalu dia mengajak Sato untuk berganti pakaian di mall terdekat. Di waktu yang bersamaan, Jim memberitahukan atasannya bahwa mereka akan kedatangan 2 bala bantuan untuk menggantikan Sato. Lalu atasannya menghubungi Riang Ha melalui perantara Sato. Atasannya bertanya apakah Riang Ha mengetahui Sato Noble. Lalu raut wajah Riang Ha langsung berubah dan mengajaknya 4 mata nanti malam. Singkat cerita, ketika lagi menunggu Riang Ha, tiba-tiba atasannya ditusuk oleh orang yang gak dikenal. Ketika lagi menghubungi atasannya, Sato terkejut, yang mengangkatnya malah Riang Ha. Lalu Sato menduga Riang Ha lah dalang dibalik semua ini. Melihat Nun muncul di hadapannya, Riang Ha mencoba untuk mengejarnya. Namun sangat disayangkan, Nun berhasil meloloskan diri, yang disebabkan pistol Riang Ha rusak akibat menahan serangan Nun barusan. Sampainya di lokasi, atasannya memberikan pesan bahwa bukan Riang Ha lah pelakunya. Mendengar itu, Sato cukup terkejut karena ia sudah memfitnah Riang Ha sebelum kedatangannya. Lalu Sato menyuruh Jim untuk memanggil pertolongan darurat. Ketika hendak menemui Riang Ha, Sato bertemu Nun di hadapannya. Lalu Sato disuruh untuk menyerahkan Riang Ha hidup-hidup ke pelabuhan Rosella. Kalau tidak, ibunya akan dibunuh oleh kawanan mereka. Mengetahui ibunya Sato dalam bahaya, Riang Ha sengaja menyerahkan dirinya tanpa perlawanan. Lalu Riang Ha mengajak Sato untuk bergegas. Ketika Riang Ha lagi lengah, Sato mencoba untuk bunuh diri. Melihat hal itu, Riang Ha langsung bergegas menghentikannya. Hal itu disebabkan kebingungannya mengenai asal-usul dirinya, ditambah saat ini ibunya sedang terancam. Lalu Riang Ha menyerang Sato agar Sato bisa tenang dan tidak sembrono lagi ke depannya. Scene beralih, Doni atasan Nun meminta kru kapal untuk tetap berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa di sana. Singkat cerita, Jim kembali ke pelabuhan untuk menjemput Sato. Di tengah perjalanan, ia ditembak tepat di kepalanya dan langsung tewas di tempat. Di waktu yang bersamaan, Riang Ha menyerahkan dirinya kepada Nun. Sementara Sato disembunyikannya di dalam peti kosong. Mereka berdua pun pergi ke tempat penjemputan. Ternyata dalang di balik penembakan Jim adalah Doni. Lalu Doni menyuruh Tom untuk menangkap Sato di pelabuhan. Sebelum keberangkatan, Nun memeriksa tubuh Riang Ha. Ditakutkan Riang Ha membawa senjata di tubuhnya. Di tengah perjalanan, Nika merasa kesal ketika ditanyai Riang Ha seolah-olah tidak mengenal Doni atasannya. Karena Doni mustahil menyuruh mereka membawa orang yang masih hidup ke hadapannya. Di sisi lain, datang seseorang membuka peti Sato. Sementara itu, Nika menduga Riang Ha menghasut bosnya dan menghancurkan kelompok mereka dari dalam. Mendengar jawaban Riang Ha yang selalu mengelak, Nika langsung menghajar Riang Ha tepat di kepalanya. Rupanya yang membuka peti Sato adalah Jim, dan mereka langsung bergegas pergi dari sana. Ternyata tembakannya meleset. Ia terkena serpihan kaca dan berpura-pura tewas. Saat mereka berdua hendak keluar dari kapal, rupanya ada seseorang yang menunggu Sato. Sato langsung menyuruh Jim untuk bersembunyi.
Rupanya dia adalah Tom, orang yang menembak Jim di jalan. Ketika hendak mendekat, Jim langsung melempar kursi melalui jendela. Melihat Tom lengah, Sato langsung menembakinya. Tak lama ada seseorang yang menelpon Tom. Rupanya dia adalah Donnie. Donnie merasa curiga. Biasanya Tom langsung mengangkat panggilannya. Tak lama kemudian datanglah Song Ryang-ha ke hadapannya. Donnie pun menjelaskan latar belakangnya yang dimana ia selalu memungut anak-anak tanpa identitas yang selalu dikucilkan di masyarakat. Dan salah satu anak pungutnya diberi nama Song Ryang-ha. Mendengar hal itu, Nika cukup terkejut. Di waktu yang bersamaan, Sato dan Jim keluar dari pelabuhan menaiki truk sampah. Ditakutkan masih ada anak buah Donnie yang berkeliaran. Lalu Donnie mengetahui selama ini ketika berada di Satokai, Ryang-ha selalu memakai dokumen palsu yang diberikan Donnie kepada anak buahnya yang bernama Ryang-ha. Mendengar ucapan Ryang-ha yang menghina Donnie, Refleks Nun langsung menyerangnya. Namun serangan Nun berhasil dihalau oleh Mika. Tak lama setelah Donnie pergi, Ryang-ha berhasil melepaskan borgolnya lalu menyerang Nika. Tanpa Ryang-ha sadari, Nika mengetahui titik lukanya yang disebabkan oleh Hosan di pertarungan kemarin. Tak lama datang penjaga menghampiri Ryang-ha. Lalu Ryang-ha mengambil pistol dan menembaki penjaga di sana. Ryang-ha dan Nika pun saling adu tembak. Di sisi lain, Sato berhasil menerobos masuk untuk menyelamatkan Ryang-ha dan mencoba berlari dari kejaran penjaga. Akibat pertarungannya melawan Nika ditambah lukanya yang semakin parah, Ryang-ha kelelahan. Lalu Ryang-ha dipojokkan oleh Nika dan Ryang-ha mencoba untuk berpura-pura mati. Nampaknya Nika mengetahui Ryang-ha yang berpura-pura mati, namun sengaja dilepaskan. Baginya tak seru melawan orang yang sudah tak berdaya. Sebelum pergi, Nika memberitahu bahwa di depan ada teman Ryang-ha yang ingin menyelamatkannya. Tak lama kemudian, Ryang-ha datang ke ruang kendali dan menghabisi semua penjaga di sana. Lalu Ryang-ha melihat CCTV yang dimana terlihat Sato sedang mencarinya. Di sisi lain, Sato mencoba berlari dari kejaran penjaga. Namun akhirnya dia terpojok oleh penjaga. Tak lama, Ryang-ha datang menolongnya dan menghabisi seluruh penjaganya. Sepulang dari sana, mereka menyewa tenda di pinggiran kota sampai situasinya sudah aman. Di satu sisi, Donnie menyuruh anak buahnya untuk mencari lokasi Ryang-ha dan Sato. Untuk menyamarkan identitasnya, Ryang-ha menyogok gelandangan di samping tendanya. Lalu mereka berdua beristirahat sambil memulihkan tubuhnya dan menemukan tempat persembunyian yang lain. Lalu Ryang-ha mengajak Sato ke kota untuk sarapan dengan cara mencuri dompet pejalan kaki. Lalu Sato menanyakan kepada Ryang-ha mengenai identitas Donnie dan anak buahnya. Sepertinya mereka bukan organisasi kecil karena data mereka tidak ditemukan. Sato berniat untuk membalas dendam karena mereka sudah mengancam orang terdekatnya. Lalu Ryang-ha tidak memberitahukannya dan menyuruh Sato untuk menyerah. Namun Sato tak ingin menyerah meskipun Ryang-ha tak ingin membantunya. Lalu Ryang-ha mengajak Sato ke gang sempit. Ryang-ha bisa saja menyerangnya dan mematahkan tangan kanannya jika Sato masih bersikukuh pergi. Melihat Sato mengambil pistol, Ryang-ha langsung menyodorkan tangan Sato ke dadanya dan menyuruh Sato untuk menembakinya. Namun Sato benar-benar tidak bisa menembaki Ryang-ha. Lalu scene beralih ke masa lalu Ryang-ha. Saat itu ada seorang anak tanpa nama yang sedang mencoba berlari dari kejaran para penjahat. Lalu kita diperlihatkan anak buah Donnie yang bernama Song Ryang-ha, yang dimana ia ditugaskan untuk membawa ayah kandung Sato ke pelabuhan Barusela. Di satu sisi, anak tanpa nama itu mencoba untuk berlari dari kejaran para penjahat, namun berhasil dipojokkan. Melihat anak tanpa nama itu ingin dibawa mereka, Song Ryang-ha yang asli langsung menembaknya. Setelah itu, Ryang-ha membawa anak tersebut ke rumahnya. Ryang-ha memikirkan misinya yang diberikan Donnie, dan juga anak tanpa nama itu akan segera pergi ketika sudah sembuh. Scene beralih yang dimana kita diperlihatkan ayah Sato sedang berlari dari kejaran seseorang.
Singkat cerita, mereka berdua menunggu kereta. Sebelum bertemu Riang Ha, anak tersebut disiksa oleh penjahat berpenampilan rapi dan membuatnya masih trauma hingga sekarang. Tak lama, Riang Ha mendapat telepon dari kliennya, yaitu bapaknya Sato, yang meminta Riang Ha untuk menemukan koper di lokasi yang diberitahukan olehnya. Ternyata yang membunuh bapaknya Sato adalah Sungwoo, pimpinan perusahaan yang dibunuh Riang Ha di masa depan nanti. Sesampainya di lokasi, Riang Ha terkejut melihat isi kopernya, yakni satu Nobel ketika masih kecil. Mereka pun berangkat ke tempat yang sudah disepakati melalui mobil curian. Selama di perjalanan, Sato selalu menangis dikarenakan ia bersama orang asing. Lalu Riang Ha mencoba untuk menenangkannya. Singkat cerita, mereka menemukan rumah yang sepertinya tak berpenghuni. Lalu Riang Ha mengecek ke dalam apakah layak ditempati malam ini. Di tengah pembicaraan, tanpa sengaja Riang Ha membocorkan lokasi tujuannya. Dia pun berencana menghabisi anak tersebut, takut informasi Doni bocor. Karena situasinya sudah mulai memanas, anak tersebut langsung pergi meninggalkan Riang Ha. Lalu Riang Ha merasa bersalah atas tindakannya barusan dan berusaha menemui anak tersebut. Kemudian Sato kecil pun terbangun dari tempat tidurnya. Ia merasa ketakutan karena sendirian di rumah yang gelap. Kemudian Sato mengambil pistol Riang Ha dan bersembunyi di dalam lemari. Lalu Riang Ha menyadari bahwa Sato menghilang. Dia pun mencari Sato dan menemukannya di lemari. Ketika Riang Ha hendak membuka lemari, dirinya malah tertembak oleh Sato. Tak sampai di situ, merasa kasihan dengan Sato, Riang Ha mencoba untuk membawanya ke kota yang aman. Semasa hidupnya Riang Ha KW, dirinya hidup selalu berpindah tempat, yang dimana setiap kali pindah tempat dirinya pasti ganti nama. Lalu Riang Ha tewas setelah ditemukan beberapa ratus kilometer dari rumah tersebut, yang disebabkan pendarahannya yang amat parah. Scene beralih, akhirnya Sato kembali mengingat kejadian masa lalu yang dilupakannya. Dia kemudian menceritakan semuanya kepada Riang Ha. Di waktu yang bersamaan, Doni bersama anak buahnya sudah bergerak mencari keberadaan Sato. Sato pun mempekerjakan Riang Ha untuk menghabisi Doni bersama anak buahnya. Sun menerimanya namun tak ingin dibayar dengan uang, melainkan dengan sesuatu yang bisa membuatnya senang. Mereka pun pada akhirnya bekerja sama untuk membantai semua musuh mereka. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung season. Sampai jumpa lagi di season kedua. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe agar Mimin lebih semangat menemani kalian semua. See you.